disebutkan dalam salah satu literatur karangan Ustadz Dr. atau Profesor Dr. Abdullah Nasih Alwan. Ada buku yang bagus sekali, judulnya Daurus Syabab fi Hamli Risalah, peran generasi muda dalam kebangkitan Islam. Di sana ada 2 poin. Secara umum ada 2 poin. Yang pertama adalah kalau kita melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, disebutkan harasa hirsal kamil ala ta'wini syabab. Beliau sangat pengen membentuk generasi muda. Makanya banyak sekali hadis daripada Rasulullah itu memotivasi para pemuda. Bahkan ada hadis sebutkan bahwa Rasul mengatakan innallaha la ya'jaba minasyabab laisa lahu sabwah. Allah merasa bangga, walaupun sifat Allah ini tidak bisa laisa kamitslihi ini tentunya. Jadi Allah merasa bangga dengan para pemuda laisa lahu sabwah yang konsisten istiqamah dalam kebenaran. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, konsisten dalam ibadah, konsisten dalam ilmu, konsisten dalam kebaikan. Nah, ini termasuk orang atau golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Ini dalam riwayat Imam Muslim disebutkan demikian. Jadi yang pertama, Rasul sangat kepengen membentuk generasi muda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini yang sangat penting, bahwa ternyata generasi muda, milenial dalam bahasa kita sekarang ataupun generasi Y, itu disebutkan bahwa imadul ummah wasirru nahdatiha, bahwa para pemuda adalah tonggaknya peradaban. Jadi kalau peradaban sekarang, peradaban masa yang akan datang ingin terus bahwa peradaban kita Islam ataupun keacehan itu ada, maka kuncinya ada pada para pemuda. Pemuda adalah tonggak peradaban, bahkan rahasia daripada peradaban itu ada pada generasi muda. Atau dalam istilah yang lain disebut dengan pemuda adalah agen daripada perubahan. Sehingga tidak mengherankan, bayangkan tuh, Mus'ab bin Umair usianya muda, belum sampai 30 tahun, tapi mampu membawa Islam ke Madinah dengan cara yang soft, yang baik, sehingga penduduk Madinah tertarik dengan Islamnya Mus'ab bin Umair. Abu Hurairah ketika masuk Islam dalam usia 30 tahun, beliau sungguh-sungguh bersama dengan Rasulullah. Tidak lama beliau dengan Rasulullah, karena beliau masuk Islam pada 6 Hijriah, sekitar 4 tahun. Tapi beliau menghafal hadis-hadis daripada Rasulullah, yang kemudian menjadikan beliau salah seorang penghafal Al-Quran. Ada Abdullah ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah kuat hafalannya, sehingga beliau ahli dalam Al-Quran. Ada Aisyah Ummul Mukminin yang ketika menikah dengan Rasulullah disebutkan dalam usia 6 tahun atau 7 tahun, wabana biha, tinggal bersama dengan Rasulullah usia 9 tahun. Cuma jangan bayangkan 9 tahun anak dulu dengan 9 tahun anak kita sekarang gitu. Beda, ada perbedaan. Nah, di sana beliau tinggal 10 tahun bersama dengan Rasulullah. Jadi dalam usia 19-20 tahun Rasulullah wafat. Dan Aisyah adalah salah seorang ulama wanita perempuan pertama dalam Islam. Jadi banyak sekali generasi muda yang kemudian menjadi agen daripada perubahan. Tinggal bagaimana kita sekarang mengambil posisi saja. Kita ingin mencontoh pemudi seperti Aisyah, atau ingin mencontoh pemuda seperti Ali bin Abi Thalib yang begitu rela nyawa beliau sebagai taruhan ketika Rasul hijrah, atau kita ingin menjadi seorang pemuda seperti Abdullah ibnu Abbas atau Abu Hurairah dan para sahabat-sahabat yang lain. Tapi ada catatan yang menarik dalam salah satu karya terbaik sekitar 2006 karangan Profesor Dr. Raghib Sirjani, seorang ulama dan sejarawan dari Mesir. Beliau menyebutkan dari 1000 halamannya 1500 atau 1000 sekian, diterjemah sekitar 800 sekian, karena ada foto-foto tentang sejarah Islam klasik, ada di Cordoba dan lain-lain. Tapi di bagian akhir ada poin yang menaik entry point, saya pikir, untuk melengkapi apa yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya beliau menyebutkan kalau kita ingin kembali bahwa generasi muda itu sampai kepada huwiyah, identitas. Jadi kita hilang identitas. Nah, bagaimana identitas kita itu muncul? Kalau harimau, dia tahu seorang harimau, dia punya kuringnya dan seterusnya. Ini yang kita kembali bangkitkan. Dan ini pernah dibangkitkan oleh Syekh Muhammad Saman Tunku Cik Ditero. Bayangkan hanya dengan 10 orang di lembah Selawah, di Gli Lamtamon, mereka mampu kemudian mengirim pesan dari 10 ke 50 ke 100, 500, bahkan disebut
pada akhir 1880 itu Aceh seperti api dalam sekam, semua siap untuk berjuang, sehingga semua elemen berjuang tadi sebagaimana disampaikan. Jadi dalam karya tersebut bahwasannya disampaikan kalau ingin kita kembali kepada identitas, kepada peradaban Aceh yang pernah 5 di dunia, itu harus ruju'u ilal Quran wa sunnah, kembali kepada habitat kita, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, tapi dengan pemahaman-pemahaman yang sudah diwariskan oleh para ulama kita dari zaman ke zaman, dalam bidang tafsir umpamanya, dalam bidang hadis umpamanya, dalam bidang fikih misalnya, dalam bidang usul fiqh, dalam bidang falsafah. Ini ada tokoh-tokohnya, ada Al-Ghazali, selain beliau seorang sufi dengan karya Ihya Ulumuddin, beliau juga seorang falasifah, beliau filosof besar, bahkan Ibnu Rushd dan para ulama yang lain. Jadi kembali kepada Al-Quran dan hadis dalam makna mempelajari dengan pemahaman yang sudah dibina oleh para ulama. Yang kedua, dan ini yang sangat penting, adanya waktu untuk kembali membaca karya para ulama kita tempo dulu. Ini penting sekali. Makanya Senok Aceh ini tidak pernah berhasil dikuasai, tetapi ketika Senok dikirim, beliau berada di Arab sana sekitar 6 bulan setahun, beliau masuk Islam. Ketika itu ubah namanya, tadi disampaikan oleh Dr. Zulkhairi, sebutkan boleh berubah namanya Haji Abdul Ghaffar, yang kemudian beliau diutus ke Jawa, menikah di sana, ada 2 orang istrinya, anaknya sekitar 4 orang. Kemudian dia juga terakhir menikah dengan agamanya sendiri gitu, arti non muslim. Jadi Senok melihat orang Aceh ini berjuang, ada filosofinya singet bekro babi. Itu orang Aceh. Tidak salat nggak apa-apa, tapi kalau dibilang kafir siap mati. Itu orang Aceh dari dulu ke dulu. Jadi mudah emosionalnya itu terpancing orang Aceh. Nah, dilihat bahwa orang Aceh ini harus dihilangkan sejarahnya. Ketika sejarah Aceh sudah dihilangkan, dimarginalkan, disinilah kemudian kehilangan jati diri. Jadi mau tidak mau, kalau kita ingin kembali semangat, kita adalah kembali kepada sejarah kita. Kita baca bagaimana hebatnya Abdul Rauf Singkil yang mampu membangun jejaring bukan hanya di Aceh, tapi di Sumatera Barat, Jawa Barat, Terengganu, Makassar, bahkan di Mekah Madinah. Menurut Prof. Azra, itu dibangun jejaringnya Abdul Rauf Singkil, dan semua penelitian di Jawa sana mengacu kepada Abdul Rauf Singkil. Jadi bagaimana kita tidak bangga dengan seorang Abdul Rauf Singkil yang karyanya Turjuman Mustafid menjadikan orang bukan belasan doktor, mungkin ratusan doktor, bahkan profesor, karena mengkaji karya Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Jadi intinya membaca kembali sejarah, bahkan momentum Maulid misalnya. Maulid, kenapa tiap tahun Maulid, diingatkan kembali bahwa ada seorang pemuda padang pasir, ada seorang yang berdarah-darah dilempari dengan batu, ada seorang yang setiap waktu menyebut umat-umat beliau. Dan ini yang selalu dibangkitkan setiap tahun, setiap peringatan Maulid Nabi, sehingga tumbuh orang cinta kepada Rasulullah. Intinya apa? Cinta kepada sejarahnya, cinta kepada huwiyahnya, yaitu Rasulullah pernah membawa peradaban Islam dan dikenalkan dengan sosok beliau. Makanya Al-Quran 2/3 itu sejarah semua. Banyak sejarahnya. Apa Al-Quran dongeng? Bukan. Tapi ibrah di ulil albab, menjadi pelajaran. Maka kalau kita ingin sebenarnya ingin para pemuda ini kembali melek dengan hakikat mereka, adalah membaca sejarah. Yang terakhir, tidak hanya membaca, tapi kita menyebarkan. Makanya forum-forum seperti ini saya pikir perlu ada banyak di Aceh. Kita mengajak generasi muda. Alhamdulillah teman-teman di sini dari Al-Fusalam sudah semangat untuk mengikuti acara, dan mungkin pertemuan ini pertemuan yang kedua dari apa yang telah kami buat dan difasilitasi oleh Badan Daya Aceh. Kami katakan bahwa yang penting jalan, walaupun mungkin anggaran seala kadar, kami jalan bismillah gitu. Tapi yang paling penting adalah mungkin kali ketiga, keempat, kelima terbangun pemahaman-pemahaman mereka, sehingga satu dari mereka ini bisa kemudian menyampaikan Islam di Aceh ini kepada mungkin 100 orang, mungkin 200 orang ataupun lebih. Makanya saya pikir kerja-kerja besar membangun sebuah peradaban kita awali daripada ide-ide yang disampaikan tadi oleh para panelis, juga menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Saya pikir
Mudah-mudahan pertemuan hari yang berbahagia ini juga awal daripada membuka cakrawala, bukan hanya dalam bidang keilmuan. Tadi kita sudah menyebutkan bukan hanya sejarah Aceh saja, tapi bagaimana ulama kita dulu pernah dalam birokrasi tadi disampaikan juga, kemudian dalam ranah politik yang menjadi ranah yang dalam tanda petik menggiurkan sekarang. Tapi kita berharap bahwa kalau ada yang berpolitik, silakan berpolitik, hadirkan nilai keislaman. Tapi kami di sini tetap duduk di sini dengan ide-ide mudah-mudahan mengenalkan para pahlawan. Kami hanya mendoakan saja. Makanya ketika kemarin diundang oleh salah satu partai, diundang untuk memberikan ceramah, saya sampaikan, saya tahu partai ini partai yang baik, partai dakwah dan seterusnya. Tapi saya tidak akan masuk di dalam. Saya tetap akan berada di luar, komit di luar, dan dengan tetap mendoakan. Mudah-mudahan saling melengkapi, dan saya pikir semuanya akan bagus. Ada yang bermain di lapangan, kami biar jadi penonton saja, sorak-sorak saja. Kalau tidak ada penonton, nanti permainannya tidak akan indah, permainan tidak indah. Jadi apa yang disampaikan pada hari yang berbahagia ini, saya pikir catatan yang sangat utama. Saya berterima kasih dari ribuan terima kasih kepada para panelis yang sudah bersedia hadir. Alhamdulillah, dari panelis yang pertama, kedua, dan juga apa yang disampaikan kita harapkan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya pribadi merasa banyak sekali pencerahan, terutama dalam bidang-bidang tertentu. Dan inilah sebenarnya keinginan kita bersama dengan hadirnya Al-Fusalam ini menjadi tempat untuk kita di sini menyampaikan ide-ide kita di sini. Walaupun tempat ini kecil, tapi Budi Utomo, kemudian mungkin Nahdlatul Ulama juga dulu, kemudian Perti dulu, Muhammadiyah dulu, kemudian Wasliyah dulu, itu mungkin hanya satu batu-batu kecil saja, tapi kemudian membangun para peradaban-peradaban selanjutnya. Kita doakan semoga lembaga ini panjang umur dan orang-orangnya diberikan kesehatan semua. Mau vaksin dan tidak vaksin ini persoalan ijtihadi masing-masing. Dan saya pribadi selalu menyatakan bahwa Allah memberikan kepada kita daya tahan tubuh itu lebih banyak. Maka kalau saya diundang pun saya menyatakan bahwa ini adalah sebuah pencegahan, wiqayah, dan kita diajarkan oleh Rasulullah ketika keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dan dengan spirit itu kita sudah berjuang, sudah mengalahkan Belanda, sudah mengalahkan Portugis, sudah mengalahkan Inggris, dan ya satu lagi, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi, dan para ulama kita sudah ada sebagian menyuruh silahkan melaksanakan, silahkan, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, semuanya benar karena semuanya ada obat. Dan Rasul menyatakan wadawu mardakum bisadaqah, obatilah sakit kalian dengan bersedekah. Kalau sakit berat, datanglah ke dokter. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf apabila ada yang tidak berada tempatnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.